kita masuk ke materi yang kedua, yaitu wacana pembelajaran bahasa Indonesia. Saya juga selaku moderator dan teman-teman saya seperti tadi. Materi satunya Efsa, materi duanya Nia, April, materi tiganya Delia, empatnya si Ira, lalu yang terakhir ada si Bayu. Pada topik kali ini kita membahas tentang wacana pembelajaran bahasa Indonesia. Topik bahasanya pengertian peranggapan, ciri-cirinya, lalu jenis-jenisnya. Langsung masuk saja ke materi pertama pada Efsa. Baik, terima kasih moderator. Di sini menjelaskan tentang pengertian peranggapan. Jadi, peranggapan atau presuposisi berasal dari kata to presuppose, yang dalam bahasa Inggris berarti menduga sebelumnya. Jadi, artinya itu sebelum penutur mengucapkan sesuatu, ia sudah punya dugaan atau asumsi awal mengenai lawan bicaranya atau topik pembicaraan yang akan dilakukan. Contohnya itu kalau seseorang mengatakan adik saya sudah berhenti merokok. Nah, kalimat ini secara tidak langsung mengandung peranggapan bahwa adik tersebut sebelumnya memang merokok. Jadi walaupun tidak diucapkan secara langsung, informasi itu diasumsikan sudah diketahui atau diterima oleh kedua pihak dalam percakapan. Nah, menurut Giorgio tahun 1996, halaman 47 berpendapat bahwa peranggapan ini adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Jadi dengan kata lain, penutur mengandalkan informasi yang diasumsikan sudah dimengerti bersama untuk menyampaikan maksudnya dengan lebih efisien. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih kepada Efsa. Selanjutnya pada materi kedua, saya persilakan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh peranggapan. Yang pertama itu ada peranggapan positif. Peranggapan positif sendiri itu artinya sama seperti mengasumsikan hal-hal baik tentang orang lain. Nah, contohnya tuh ada seperti kalimatmu sudah bagus, tapi coba tambahkan detail untuk membuatnya lebih menarik. Di situ kan ada mengasumsikan hal-hal baik kayak seperti kalimatmu sudah bagus gitu. Nah, selanjutnya itu ada peranggapan konstruktif. Peranggapan konstruktif sendiri yaitu mengasumsikan pada solusi dan perbaikan. Contohnya itu ada, perlu diperhatikan bahwa kalimatmu masih memiliki beberapa kesalahan tata bahasa. Coba perbaiki dengan memperhatikan struktur kalimat yang benar. Nah, di situ kan ada memberikan solusi dan perbaikan. Seperti kayak coba perbaiki lagi dengan memperhatikan struktur kalimatnya yang benar. Nah, selanjutnya ada peranggapan motivasi. Peranggapan yang memotivasi sendiri itu berarti mengasumsikan yang mendorong tindakan dan meningkatkan motivasi. Nah, contohnya ada seperti tulisanmu sudah mulai menunjukkan ciri khasmu sendiri, pertahankan keaslianmu. Kan di situ ada meningkatkan motivasinya. Kayak tulisanmu sudah mulai menunjukkan ciri khasmu sendiri. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada April. Selanjutnya yaitu materi ketiga pada Delia, dipersilakan. Oke, baik moderator. Baik, di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri peranggapan. Ada 4. Yang pertama tuh implisit atau tersirat. Peranggapan tidak diungkapkan secara langsung tetapi diasumsikan sebagai pengetahuan bersama antar pembicara dan pendengar. Jadi peranggapan itu ciri-cirinya yaitu tersirat, maknanya tersirat, tetapi diasumsikan sebagai pengetahuan bersama antar pembicara dan pendengar. Tidak ada makna lain seperti itu. Terus tidak dinyatakan secara langsung, tapi dapat disimpulkan dari konteks atau struktur kalimat. Kemudian yang kedua, tetap berlaku dalam bentuk kalimat aktif, pertanyaan, dan negasi. Nah, makna peranggapan yang ini tetap ada walaupun kalimatnya diubah bentuknya. Contohnya sebagai berikut ya. Kalimat afirmatif. Ada yang tahu kalimat afirmatif apa? Ya. Kalimat
afirmatif itu adalah kalimat yang menyatakan fakta. Contohnya tuh, dia sudah berhenti merokok. Kalimat tanyanya, apakah dia sudah berhenti merokok? Oke, lanjut ini. Kemudian yang ketiga didasarkan pada konteks. Peranggapan sangat bergantung pada konteks wacana dan pengetahuan latar belakang pembicara dan pendengar, pemahaman atau penafsiran terhadap suatu kata, kalimat, atau gagasan dalam sebuah wacana atau teks atau percakapan harus memperhatikan situasi latar atau informasi yang ada di sekitarnya dalam wacana tersebut. Kemudian yang keempat, tidak berubah walau kalimat utama disangkal. Makna atau intonasi tetap tertentu, tetap berlaku atau tetap benar meskipun kalimat utama dalam wacana itu disangkal ataupun dibaca. Terima kasih, saya kembalikan dengan Ira. Baik, terima kasih kepada Delia. Selanjutnya ada Ira untuk materi ke-4, silakan. Selanjutnya jenis-jenis peranggapan dibagi menjadi 4. Yang pertama, peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial itu peranggapan yang menunjukkan eksistensi keberadaan atau jati diri yang diungkapkan dengan kata yang pasti. Jelasnya peranggapan ini tidak hanya diasumsikan keberadaannya dalam kalimat-kalimat yang menunjukkan kepemilikan, tetapi lebih luas lagi keberadaan atau eksistensi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Selanjutnya peranggapan faktif. Peranggapan faktif itu peranggapan di mana informasi yang diperanggapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Peranggapan ini muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini keberadaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ira. Selanjutnya pada Bayu, silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan Ira tadi. Selanjutnya ada peranggapan leksikal. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Berbeda dengan peranggapan faktif yang dijelaskan Ira tadi, tuturan yang merupakan peranggapan leksikal dinyatakan dengan cara tersirat, sehingga penegasan atas peranggapan tuturan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Peranggapan non-faktif. Presuposisi atau peranggapan non-faktif adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Peranggapan ini memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti atau ambigu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan yang sesi ini dari 1 dan 3 bertanya. Kepada yang ingin bertanya? Melisa bisa. Semua aja lah. Dia nggak dapat. Nia. Nia. Jadi kadang tuh ada sama Lisa. Oke, bisa pertanyaan kepada Lisa. Coba buka yang nomor 2 kan ada tetap dalam kalimat aktif, pertanyaan dan negasi. Nah, pertanyaan saya, pengertian negasi itu apa dan hubungannya dengan kalimat aktif dan pertanyaan? Oke, terima kasih. Mungkin sampai jam 12. Kita sampai 1.20. Kali itu orangnya berapa? Oke, baik, terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya pertanyaan Nia. Baik, terima kasih moderator izin bertanya. Dalam praanggapan
bagaimana hubungan antara peranggapan itu dengan konteks dalam suatu tuturan. Baik, terima kasih kepada Nia. Selanjutnya pada Dede. Coba tadi jenis-jenis peranggapan. Tanya pertama. Contoh. Ini. Dari contohnya kan peranggapan positif itu hampir mirip ya sama peranggapan konstruktif. Nah, bagaimana cara membedakan peranggapan positif dengan peranggapan konstruktif? Dan berikan contoh yang lain. Baik, terima kasih kepada Tere. Izinkan kelompok kami mencari jawabannya. Sembari mencari jawabannya, kita main ice breathing lagi. Tapi kan kita sampai jam 1.20. Kita nggak tahu siapa yang mau pakai kelas ini lagi. Nggak ada di luar. Kosong. Cuma nyebrang-nyebrang aja orang. Karena di depan itu kan basah kan. Dah. Jadi, April. Apa? Bisa di Besok ya gamenya. Janji ya. Ya kalau menang. Capek pada dia. Jadi es breakingnya itu Semangat lah. tepuk hirup hitung. Hah? Tepuk hirup hitung. Ini duduk di sini. Gini. Cara mainnya, misalnya kan tepuk, hirup, hitung. Jadi di sini ada orang saya. 1, orang dilanjut, tepuk, hirup, hitung. Nanti makin lama makin cepat ya. Oh. Tahu ini? Mari guys. Sini aku sini. Itu kalau nggak sampai sini. Itu. Tepuk, hitung, hirup. Tepuk, hirup, hitung. Tapi orangnya beda-beda. Orangnya nanti beda-beda. Iya, kayak main 3, 2, 1. Dan dari sini dulu. 1, 2, 3, ya. 1, 2. Lihat ya, lihat orang ini ya. Asli, begini. Bebas. Apa ya? Tengok mereka dulu ya, tengok mereka dulu. 1, 2, 3. Balik lagi. Berarti kayak gitu. Iya, kayak gitu. Makin lama makin cepat gitu. Oke? Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4. Ya tereliminasi aja. Dari sana. Sabar. Dari Nia ke sini. Baru kita ke sini ya. Mulai dari awal atau Dari awal. Dari awal. Konsentrasi dimulai.
Kalau Misa, Oraza, sama Dede nggak ikut dulu. Sekarang mulai dari Misa. Ngomonglah konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oh, lama. Banyak lihat. Ini ngulang lagi. Iya. Iya. Dari si Banyak lagi loh. Kamu lagi bingung. Oh iya. Kan ini banyak lagi. Tepuk. Iya, itu kata saya. Bukan tepuk. Coret. Sekarang dari Zira konsentrasi dimulai. aku hirup tadi. Sumpah aku Sekarang mainnya langsung semua ya. Konsentrasi dimulai. Kalian nggak belum konsen kayak gitu. Sampai konsen, sampai benar semua. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Konsen. Ulang sampai benar semua pokoknya. Konsen. Ini ya. Konsentrasi dimulai. Dari ini ya. Ini dari Enggak. Ngomong. Kita coba udah. Dari 6. 6. apa sih dia? Kenapa? Iya, aku lupa lu tadi. Ayo sampai sini. Ulang, pokoknya sampai konsen. Dari ini ya lagi ya. Dari 6. Konsentrasi dimulai. Gak ngomong gue udah bertemu loh. Misi bang, kami mau pakai kelas. Sebentar ya, ada pertanyaan. Oke. Kita selanjutnya tanya jawab jawab pertanyaan dulu. Dari dosennya pada Baik, coba tanya ada dosen ya? ada dosennya belum? Udah di dosen ya? Maksudnya? Udah ada dosen? Udah ada Pak Rudi? Itu Pak Robi itu tuh. Ada ya? Pak Robi? Aduh, Pak Robi? Bukan Bindo. lebih cepet lo datang. Oke, pertanyaan dari Nisa akan dijawab oleh Ira. Pada Ira, silakan. Jangan mau nanti nanti kodok. Enggak, nanti. Oke, pertanyaan karena Ira belum siap, jadi ke Tere dulu aja ya. Pertanyaan Tere dijawab oleh Esa. Pada Esa dipersilakan. Bayu. Pada Bayu silakan, sorry. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tere. Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara membedakan peranggapan positif dengan peranggapan konstruktif. Berikan contoh lain. Oke, di sini perbedaan utama antara peranggapan positif dan konstruktif itu terletak pada sifatnya yang statis dan dinamis. Sebelumnya statis itu kan menggambarkan asumsi yang tetap dan stabil. Dimana yang positif itu dia kayak memberi semangat, tapi dia tetap ada memberikan kritik dengan kayak mempertahankan motivasinya yang di awal. Sedangkan konstruktif itu
lebih fleksibel dan dapat membangun makna dalam percakapan. Kayak dalam praktik komunikasi memahami perbedaan dari kedua ini itu sangat gampang. Kayak di situ kan tadi ada contoh penulisanmu sudah rapi, pertahankan. Jadi dia tetap apa nih menyuruh gitu. Kayak dia udah memberikan motivasi yang baik, tapi dia tetap mengkritik dengan cara yang enggak Positif. dengan cara yang positif. Kritiknya positif. Iya, ya itu. Sedangkan yang konstruktif itu gagasan kayak gagasanmu sudah bagus, tapi coba kembangkan dengan contoh yang lebih spesifik. Dia itu lebih ke lebih apa yang namanya aku lupa lagi. Jadi kalau pendapat positif itu dia menanggapin sesuatu itu positif. Iya. Tapi kalau konstruktif itu dia nanggepinnya positif tapi ada sarannya. Iya, kayak lebih lengkap gitu deh. Oh, iya, iya. Oke, maaf ya. Udah. Belum. Oke, kalau pada Tere apakah bisa dijawab? Terima kasih kepada Tere dan kepada Bayu. Selanjutnya pertanyaan dari itu bisa pertanyaan dari Nisa akan dijawab oleh Ira. Ira, silakan. Boleh berdiri bebas. Pertanyaan Nisa, apa yang dimaksud dengan negasi dan hubungannya dengan kalimat aktif dan pertanyaan? Negasi itu pernyataan dari benar menjadi salah dan dari salah menjadi benar. Contohnya itu kalimat aktif Adi makan nasi. Negasinya Adi tidak makan nasi. Itu. Berarti dari benar ke salah. Iya, dari benar menjadi salah. Jadi seperti ini. Tambahan ya. Jadi peranggapan itu adalah sebuah dugaan. Pahamin dulu ya, peranggapan itu adalah dugaan. Jadi kalau negasi itu kayak dia misalkan kalau negasi itu dari benar menjadi salah menjadi benar. Jadi contohnya seperti ini. Kalimat aktifnya Agnes bilang, "Weh, hari ini masuk kelas ya." Nah, nanti negasinya atau orang lain yang berbicara, "Weh, kayaknya nggak masuk kelas deh, Papa Wida nggak masuk." Nah, itu dari kata yang bisa membuat orang menjadi salah ataupun menjadi benar. Jadi kayak apa ya, menyangkal seperti itu. Jadi peranggapan itu adalah dugaan. Peranggapan itu dugaan, bukan apa tadi ya? Penjelasan. Peranggapan itu dugaan, asumsi kita, bukan kayak apa ya, menganggap apa sih? Tadi kan Itu tuh pengertiannya, Sam. ya pokoknya dugaan kita. Kayak kita misalnya menonton film horor, nampak pamfletnya itu kan bentuknya horor banget. Dugaan kita pasti horor banget kan. Ternyata setelah kita coba nonton berbeda kan. Nah seperti itu juga jadi negasi. Paham? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Delia. Apakah kita sudah pada Ira dan Delia yang telah menambahkan. Apakah pada Nisa sudah terjawab? Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nia yang akan disampaikan oleh April. Pada April, dipersilakan. Pertanyaan dari Nia tadi, bagaimana hubungan antara peranggapan dan konteks dalam suatu tuturan? Nah, konteks di sini membantu pendengar untuk memahami makna tersirat dari ucapan yang dituturkan oleh penutur. Nah, contohnya itu misal Satu lagi Pak.